Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-33 ini, dengan para pemain, Kasdu Dewa sebagai Galuh Urang, Andi Rishadi sebagai Dewa Hastu, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Hari Akik sebagai Sakya Murti, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Dendam yang terpendam selama 20 tahun itu segera akan meledak, mempuja dan menggelegak, ibarat gunung yang akan segera memuntahkan laharnya. Namun belum lagi Galuh Urang dan Sakyamurti memulai pertarungannya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis. Dan gadis itu ternyata Pinaka Swasti Ratu. Kehadirannya membuat guncangan jiwa Sakyamurti. Pergi meninggalkan aku sendirian. Ayah, biarkan aku yang menghadapi orang ini. Jangan, Pinaka. Ini urusan ayah. Kau jangan ikut campur. Tidak, Ayah. Ini urusanku. Akulah orang yang paling mempunyai sentuhan dengan orang itu. Lelaki tua itu tidak dapat berbuat apa-apa. Hatinya bimbang. Namun lebih dari itu, hati Sakyamurti lebih bimbang lagi. Apa yang harus diperbuatnya? Di benaknya bermacam-macam persoalan berkumpul menjadi satu. Dia masih juga terpesona oleh keadaan yang tidak pernah diduganya. Bahwa gadis yang sekarang berada di hadapannya adalah anaknya, tetesan darahnya, hasil karyanya, justru kini membuatnya kebingungan. Lebih-lebih manakala gadis itu dengan sirik menatapnya dan bahkan menarik pedangnya. Apa yang akan kau lakukan, bocah manis? Telah aku katakan, pandangilah aku sepuasmu. Ayo, pandangilah aku sepuas hatimu. Inilah aku, manusia yang paling malang yang seharusnya tidak perlu lahir ke dunia ini. Seandainya tidak ada perbuatan biadabmu. Apa yang telah kau perbuat kepada perempuan bernama Lusaraswati telah menyebabkan kelahiranku ke dunia ini. Kelahiran yang siapapun tidak pernah mengharapkannya. Nah, karena aku tidak pernah mengharapkan lahir dengan cara yang memuakan itu, tetapi sekarang aku telah terlanjur lahir ke dunia ini, maka keinginanku sekarang adalah mengenyahkan orang yang mengakibatkan aku lahir dengan membenamkan pedang ini ke dalam perutmu. Laki-laki biadab. Barangkali kau ingin berbicara. Berbicaralah. Galuh Urang, mengapa kau lakukan ini? Jangan sebut ayah Galuh Urang. Kau sama sekali tidak mempunyai nilai atau harga di hadapannya. Aku tidak akan melawanmu, Nduk. Aku tidak akan menghadapimu. Kau anakku. Keparat. Kau bilang aku anakmu? Ayo, katakan sekali lagi. Aku adalah anakmu. Iya. Kau anakku. Aku bukan anakmu. Aku tidak sudi mempunyai keturunan ayah seorang iblis. Atau kau memang seorang iblis yang sebenarnya berwujud manusia? Lelaki biadab. Matilah kau di tanganku. Matilah kau, keparat. Tunggu. Apa yang akan kau katakan kepadaku, orang tua Edan? Aku tidak mau melayanimu, Nduk. Aku tidak tega. Menyingkirlah, Nduk. Kalau kau tidak mau melayani aku, itu bagus. Dengan demikian, aku tidak perlu repot-repot. Ayo, bersiaplah. Aku akan membenamkan pedangku ini.
Tidak, Nduk. Persetan denganmu orang tua edan. Hit! Hit! Dengan amat ganas, Pinaka Swasti Ratu menarikan tarian mautnya. Tidak tanggung-tanggung, dia melakukannya. Semua gerakan yang dipergunakan adalah gerakan yang paling mematikan dan berbahaya. Dengan ganas, pedangnya membabat dan terus membabat bagian vital tubuh Sakyamurti. Gerakan gadis yang telah berhasil mesur raga di Gua Paralingga itu benar-benar sangat mengagumkan. Namun lawannya adalah Sakyamurti, orang sakti yang seangkatan dengan ayahnya, Galuh Urang. Sakyamurti berlompatan dan terus berlompatan dengan hati yang tidak keruan. Selama ini dia tidak peduli dengan perasaan siapapun. Namun menghadapi Pinaka Swasti Ratu menyebabkan lelaki itu sangat kelabakan. Beberapa saat berlalu, Galuh Urang dan Biku Dewa Hastu terpaku menyaksikan pertempuran itu. Mereka memilih untuk tidak berbuat apa-apa lebih dulu, sambil menyaksikan seberapa jauh kemampuan gadis itu, dan sekaligus menyaksikan betapa terguncangnya hati Sakyamurti menghadapi anaknya sendiri. Sampai pada suatu ketika... Apa yang akan kau lakukan? Membunuhmu! Aku akan membunuhmu dengan ajian pamungkasku. Kalau aku tidak mampu melakukannya, aku rela mati di tanganmu. Jangan lakukan itu, Nduk. Bukan saja jantung Sakyamurti yang berdegup semakin kencang, namun jantung Galuh Urang dan Biku Dewa Hastu pun juga terpacu tegang. Tetapi sedemikian besar pesona dari peristiwa itu, mereka tidak berbuat sesuatu. Sementara itu Pinaka Swasti Ratu telah membangun ajiannya. Kakang Barep Adi Bungsu, sekaligus Aji Raga Bajra yang tersimpan di tangan kanannya. Gadis itu telah mengambil sikap menurut tuntunan ajian andalan perguruan Wulan Sumirat. Tiba-tiba tubuhnya telah menjadi tiga, dan ketiga wujud yang sama itu segera berlompatan membaur diri. Hai! Hiya! Hai! Hiya! Hai! Anda masih mendengarkan Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Dan akhirnya, ketiga bayangan Pinaka Swasti Ratu di dalam ajian Kakang Barep dan Adi Bungsu itu merambah ke ajian pamungkas Raga Bajra. Sepasang kaki gadis itu telah amblas ke dalam tanah. Jemari tangannya menuding ke atas di depan dada, sedang telapak tangannya yang lain menyangga dengan jemari menghadap ke bawah. Kekuatan gegirisi yang bakal mengalir bagai banjir bandang itu telah terpusat. Nah, orang tua edan, bersiaplah untuk mati. Atau kalau kau tidak ingin mati sia-sia tertimpa ajian Raga Bajra dari Wulan Sumiratku ini, segera bangun kekuatan pamungkasmu. Aku beri kesempatan agar aku tidak disebut sebagai orang yang tidak tahu sikap kesatria dan pengecut. Ayo cepat. Jangan, Nduk. Jangan. Tunggu dulu. Aku akan menghitung sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali kau tidak mengimbangi ajian Raga Bajra,
Jangan salahkan aku bila tubuhmu berantakan. Oh, kau memang benar-benar gila, Kaluhurang. Aku tidak pernah menyangka kau akan berbuat licik. Kau hadapkan aku dengan anakku sendiri sebagai musuh. Jangan sebut nama ayahku. Dan jangan kau sebut aku anakmu. Sebutan anak itu membuat aku jadi mual. 1. Oh, jangan. Cepat bangun ajian pamungkasmu agar kau tidak musnah oleh Raga Bajra di tanganku. 2. Oh, jangan, Dok. 3. Hai, hiya! Luar biasa benturan itu. Pinaka Swasti Ratu yang telah menyembunyikan dirinya sendiri dalam 3 bayangan Kakang Barep dan adik bungsu melesat dengan kemampuan aji Raga Bajra di kepalan tangannya. Namun Sakya Murti bukan anak kemarin sore. Lelaki tua itu terpaksa membentengi dirinya dengan kemampuan pamungkasnya yang juga ajian Raga Bajra. Sebab bagaimanapun juga Sakya Murti adalah pewaris perguruan Wulan Sumirat. Akibatnya, Sakya Murti terpental ke belakang dan dia segera berjumpa lidan. Namun fatal bagi Pinaka, gadis yang terbakar oleh dendam itu terbanting-banting di tanah. Namun dengan cepat Galuhurang menyambarnya. Pinaka Swasti Ratu. Anakmu cuma pingsan, Galuhurang. Biarlah aku yang mengurusnya. Sakya Murti keparat. Sakya Murti, mari kita selesaikan persoalan kita. Tunggu, Galuhurang, tunggu. Apa yang akan kau katakan, Sakya Murti? Katakan kepadaku dengan jujur. Benarkah gadis itu anakku? Katakan. Kau telah mendengarnya sendiri apa yang dikatakannya. Kau tidak pantas menjadi ayahnya. Perbuatanmu memperkosa Loh Saraswati, mengakibatkan kehamilan. Kemudian dia mati sewaktu melahirkan. Perbuatan itu tidak akan termaafkan. Nah, marilah kita mulai persoalan yang sebenarnya. Galuhurang, aku... Apa? Aku menyesal. Mulut culas. Tunggu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Sakya Murti. Bersiaplah untuk mati. Maka terjadilah apa yang harus terjadi. Barangkali peristiwa itu telah tersurat pada tulisan takdir. 2 orang saudara kandung harus berebut mempertahankan nyawa di antara hidup dan mati. Galuhurang yang telah bertahun-tahun lamanya dalam keprihatinan dan dibayangi oleh api dendam, tandangnya bagai banteng ketaton. Apapun yang tersentuh tangannya bakal remuk dan hancur menjadi debu. Namun Sakya Murti adalah saudaranya, kakak kandungnya yang mempunyai kemampuan tidak ubahnya dengan dirinya sendiri. Sakya Murti yang tidak ingin mati, meskipun percikan penyesalan telah muncul dalam hatinya, bergerak dengan lincahnya, bagaikan macan lewung.
Barangkali alam ikut merasakan apa yang tengah bergolak di dalam dada dua bersaudara yang sedang mengadu dan mempertahankan nyawanya itu. Mendung telah menebar dan tidak diketahui kapan tebaran itu merata. Pijar kilat disusul dengan ledakan petir yang menggelegar, membuat rontok dan tersentak penduduk Pandaringan yang tengah lelap di dalam tidurnya. Bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan Kakang Sakyamurti. Malah kanuraganya benar-benar berkembang sangat cepat. Dia melayani kekurangan Galuh Urang. Sementara sebaliknya di Galuh Urang tidak boleh dianggap remeh juga. Gerakannya mantap dan penuh dengan tenaga. Gesit, sangat ganas. Waktu terus berlalu, setapak demi setapak kemampuan kanuragan yang tengah belaga itu semakin meningkat, merambah ke kedalamannya. Hingga tiba saat keduanya merasa hanya ilmu pamungkaslah yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Sementara hujan turun, petir dan pijar menggelegar. Tunggu adik Galuh Urang. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Kakang Sakyamurti. Kau akan mati di tanganku. Atau kalau kau tidak mau mati, bunuhlah aku. Fajar telah membayang di langit timur, namun hujan terus turun dengan derasnya. Kilat sambung menyambung, seolah menjadi saksi. Sementara Galuh Urang telah merambah ke kedalaman kanuragannya, telah mengambil sikap dari ajian yang telah diasah dan dimatangkannya. Itulah ajian Raga Bajra dari perguruan Wulan Sumirat. Tangannya yang menggenggam bergetar. Dari sela-sela jemarinya, bagaikan mengepul asap hitam. Namun sebejat apapun orang yang bernama Sakyamurti, dia bukanlah orang yang mau menghadapi kematian begitu saja. Sebagai sesama penerus perguruan Wulan Sumirat, Sakyamurti segera membangun ajian serupa. Betapa dahsyat ajian itu terlihat dari kaki-kaki mereka yang berlaga amblas ke dalam bumi. Jagat ganti kiblat cacah papat. Manteping angen-angen. Sun angetap aji rogo pujro. Setelah waktunya berlalu, perang tanding antara kakak beradik itu telah memasuki pada suatu tahap yang sangat menentukan. Mereka sama-sama mengeterapkan kekuatan yang sangat mengerikan dari ajian Raga Bajra. Keduanya tidak menggunakan kemampuan bayangan semu Kakang Barep dan adik bungsu. Karena sebagai sesama penerus perguruan Wulan Sumirat, ilmu itu tidak ada gunanya. Kurang lebih seusia lari 500 tombak, pertarungan itu telah berjalan. Masing-masing masih bertahan dengan kekuatannya.
Adik Galuhura, bagaimana keadaanmu? Dada. Dadaku rasanya. Keparat. Aku harus menuntut balas. Jangan, Kakang. Jangan. Ini perang tanding. Kau jangan ikut campur. Kakang Sakyamurti tidak layak hidup, Adik Galuhura. Biarlah aku akan merampungkannya. Akan kulenyapkan dia dari muka bumi ini. Jangan. Jangan nodai perang tanding ini. Aku minta jangan, Kakang. Agaknya Galuhurang terluka parah. Darah meleleh dari mulut dan bahkan hidungnya. Napasnya tersengal-sengal. Berbeda dengan Sakyamurti. Meskipun dia terluka cukup parah, namun keadaannya masih lebih baik dibanding Galuhurang. Dengan tertatih-tatih, Sakyamurti mencoba berdiri. Meski kemudian jatuh lagi, tapi akhirnya dia berhasil juga berdiri dan mendekati Galuhurang yang sampiuh tak berdaya. Aku masih jauh lebih baik darimu, Adik Galuhurang. Aku masih lebih kuat darimu. Aku saudara tuamu. Aku tidak akan dapat kau kalahkan. Keparat. Aku akan membunuhmu, Kakang Sakyamurti. Jangan, Kakang Dewa Hastu. Aku mohon jangan, Kakang. Alam telah menjadi saksi dua kakak saling berbunuhan, dan alam pun mengetahui siapa sebenarnya pangkal dari segala pertikaian itu. Mungkin sudah menjadi kehendak yang maha agung, yang maha pencipta, bahwa semua itu memang harus terjadi. Manusia hanya melakoni apa yang dikehendaki. Semua sudah diatur. Sementara itu, Sakyamurti berjalan menjauhi Galuhurang yang tergeletak tak berdaya. Namun sesuatu telah terjadi. Sakyamurti seperti hilang ingatan. Dia tertawa sepuas-puasnya sambil memegangi dadanya dan menahan sakit. Loh Saraswati, kalau saja kau melihat peristiwa ini, kau tentunya akan tertawa bangga. Kecantikanmu telah membuat persaudaraan kami berantakan. Kecantikanmu tak ubahnya segelas racun berbisa. Tetapi kami semuanya ingin menekuknya. Harap kau, Sakyamurti. Hatimulah yang culas. Kaulah yang bertindak busuk. Lebih busuk dari bangkai tikus yang penuh dengan ulat. Kau Dewa Hastu. Kau juga Dewa Hastu. Kau juga terpesona oleh kecantikannya. Lo Saraswati.
Bangunlah kau dari alam kematianmu. Lihatlah apa yang telah kami lakukan di sini. Lihat lu Saraswati. Tersaruk-saruk Sakya Murti yang terluka parah itu menembus lebatnya hutan. Tersaruk-saruk berjalan di tanah berpasir. Untuk kemudian karena sedemikian lebatnya hujan, Biku Dewa Hastu tidak mampu lagi melihat bayangannya. Tersadar oleh keadaan galuh urang yang sangat mengkhawatirkan, Biku Dewa Hastu segera membopongnya menuju ke pelataran candi. Biku Dewa Hastu segera kembali ke pantai untuk mengambil tubuh Pinaka Swasti Ratu yang masih juga pingsan. Benturan pamungkas Aji Raga Bajra telah melukai isi dadanya. Anda masih mendengarkan Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Kakang Dewa Hastu, rasanya aku sudah tidak kuat lagi, Kakang. Apa yang kau rasakan di galuh urang? Biar aku bantu memulihkan tenaga dalammu. Tidak ada gunanya, Kakang Dewa Hastu. Kau pun sebenarnya mengerti bahwa tidak ada gunanya. Kakang, dengarlah, Kakang. Aku ingin memohon kepadamu. Aku titip anakku, Pinaka Swasti Ratu. Jagalah dia, Kakang. Tuntun dan lindungilah dia. Pinaka tidak mempunyai siapapun selain kau, Kakang. Ya, baik. Aku uaknya, adik. Aku akan melindunginya. Jangan khawatir, adik galuh. Dan kuburkan aku di samping kuburan istriku Lu Saraswati. Jangan lupa, Kakang. Kakang. Aku telah terlampau letih dililit dendam. Aku terlampau letih dalam amarah nafsu dan gejolak emosiku. Aku rindu kedamaian. Aku rindu ketenangan batin. Sekarang, aku telah melihat pintu itu sudah terbuka. Aku merasa di sana Lu Saraswati tengah melambaikan tangannya kepadaku. Ia telah menanti kedatanganku, Kakang. Adikala. Jagat Dewa Batara. Duh, para dewa-dewa di langit. Hamba siap untuk kembali kepadamu. Hamba telah siap untuk meninggalkan dunia ini. Adikala. Ana tulising yang widi yen wong sabar lan narima kini
ginanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinaeking sasama lamun lara wong iku gampang gone entuk tombo. Maka bergetar jiwanya, teringat pada ayahnya. Serentak gadis itu bangun, dan perhatiannya segera tertuju pada biku Dewa Hastu yang duduk termangu. Di mana aku ini? Dadaku rasanya sakit sekali. Di manakah aku ini? Paman, mana ayahku? Kuatkanlah hatimu, Nduk. Paman, apa yang telah terjadi pada ayah? Ayahmu telah mendapatkan apa yang diangan-angankannya selama ini. Ayahmu telah menemukan kedamaiannya, Nduk. Ayah di mana, Paman? Ayahmu ada di dalam candi, Pinaka. Perlahan-lahan gadis itu bangun dan melangkah. Hatinya ikut terayun-ayun seiring getar langkahnya. Biku Dewa Hastu mengikuti di belakangnya. Dan manakala gadis itu telah berada di dalam sebuah candi kecil yang berada di desa Pandaringan, mendadak hatinya tercekap melihat ayahnya yang terbaring di altar candi. Taulah Pinaka apa artinya semua ini. Bibir gadis itu terlihat bergetar. Tubuhnya menggigil. Dia ingin menjerit, menyebut nama ayahnya. Namun tidak tersisa secuil pun kemampuan dalam hatinya. Apa yang nampak kemudian mengabur. Dan untuk kedua kalinya, gadis itu pun roboh tidak sadarkan diri lagi. Dengan tangkas Biku Dewa Hastu menangkap tubuh yang limbung itu, Biku Dewa Hastu segera menolongnya dan kembali membawanya pulang. Tuan, bukankah Tuan adalah Tuan Muda Galuurang yang pernah aku kenal di masa muda dulu? Oh, kalau aku tidak salah, kau adalah Juangmi, teman akrab Nyiluh Saraswati. Benar, Tuan. Oh,
Kau keliru jika mengira aku adalah Galuh Urang, Juwangi. Kau tentu bisa menebak siapa aku ini. Kalau begitu, Tuan adalah Tuan Muda Dewa Hastu. Iya. Benar, itulah aku, Juwangi. Oh, jaga Dewa Batara. Semalaman saya gelisah, Tuan Muda. Memikirkan Genduk Pinaka Swasti Ratu yang tidak mau aku ajak pulang. Pagi ini aku bergegas ke tanah kuburan ini. Tetapi Genduk Pinaka tidak aku temukan. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi kebetulan sekali aku bertemu denganmu, Juwangi. Kalau begitu barangkali bisa aku minta tolong padamu. Minta tolong untuk apa, Tuan? Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Begini, Juwangi. Aku membutuhkan tenaga beberapa orang untuk menyelenggarakan sebuah pemakaman lengkap dengan upacaranya. Pemakaman? Iya. Siapa yang akan dimakamkan, Tuan Muda? Saudara kembarku, Adi Galuh Urang. Maka pada hari itu, di pagi hari, penduduk Pandaringan menjadi ramai dikejutkan oleh berita yang tidak pernah mereka duga. Munculnya kembali orang-orang yang telah lama menghilang. Kehadiran Dewa Hastu yang justru meminta mereka untuk menyelenggarakan sebuah upacara pemakaman lengkap. Berbagai pertanyaan muncul, namun upacara itu pun berlangsung dengan hikmat dan lengkap, walaupun secara sederhana. Ada apa, Kensiwi? Aku seperti melihat orang tergeletak di jalan. Di mana? Di sana, Kakang. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah orang ini masih bernafas, Kakang? Entahlah, aku akan memeriksanya. Bagaimana, Kakang? Orang ini terluka parah. Agaknya ia baru saja mengalami sesuatu. Kelihatannya orang ini baru saja melakukan perang tanding. Kita harus menolongnya, Kang. Iya, kita memang harus menolongnya. Tunggu. Ada apa, Kakang? Rasanya aku pernah bertemu dengan orang ini.
Siapakah orang ini, Kakang? Aku bingung. Bingung kenapa? Apa yang membuat Kakang bingung? Aku yakin aku pernah melihat wajah orang ini. Tetapi di mana ya? Selama di perjalanan dari Pesanggaran barangkali. Atau sewaktu di Pesanggaran. Entahlah, Kensiwi. Aku lupa. Kakang, lihat. Ada sebuah lencana yang menempel di pakaiannya. Nampaknya orang ini bukan orang sembarangan. Mungkin ia menggalap raja dari keraton. Ada tulisannya, Kakang. Apa bunyinya? Murti Wandawa. Bagai disengat kalajengking, Kameswara terkejut mendengar Kensiwi menyebut nama yang tertulis pada lencana orang itu. Wajah Kameswara mendadak pucat. Kensiwi menjadi bingung karenanya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Kameswara setelah mengerti orang yang tergeletak tidak sadarkan diri itu adalah Murti Wandawa, ayah kandungnya sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, ikutilah lanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.